terkait penelitian. Oke. Nomor 3 adalah 90% dengan tingkat error, yaitu alfanya sebesar 0,10%. Biasanya ini adalah bidang riset yang masih baru atau disertasi penelitian. Kalau penelitian-penelitian yang masih terbaru, masih bisa kan baru beberapa peneliti yang melakukan ini, maka tingkat kepercayaannya boleh menggunakan 90%. Ingat ya, berarti kita pakai nomor berapa tadi? Nomor berapa Lia? Lia Rafaldini? Nomor berapa Lia? Tadi kita pakai Lia? Nomor 2 ya, Pak? Nomor 2. Berapa persen? 95% dengan tingkat signifikannya 0,05 atau errornya 5% ya. Diingat ya, jangan sampai nggak diingat. Oke, sekarang kita masuk ke dalam uji validitas, halaman 10, paling bawah. Silakan dibaca Febra. Febra baca Febra. Syarat uji validitas. Syarat uji validitas. Menurut Grozila 2011 ternyata Gozali bukan Gozrila. Gozali 2011 pernyataan di dalam instrumen atau angket dikatakan valid apabila R hitung kurang lebih R tabel atau nilai signifikasi sing kurang lebih 0,05, sebaliknya tidak valid apabila R hitung lebih dari R tebal atau nilai signifikasi sing lebih dari A dengan 0,05. Ya, oke. Menurut Gozali, pertanyaan di dalam instrumen atau angket dikatakan valid apabila R hitungnya lebih besar dari R tabel atau nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Sedangkan tidak valid apabila R hitung lebih kecil dari R tabel atau nilai signya lebih besar dari 0,05. Ya, jadi data itu adalah syarat dari uji validitas. Yang benar, yang bagus adalah data valid. Kalau tidak valid, pertanyaan tidak akan bisa digunakan. Oke, kita coba ke contoh soal ya. Coba dibaca. Saya minta tolong siapa ya? Farharah Apriliana Novendi. Contoh soal suatu penelitian yang melakukan uji coba suatu angket kepada 10 responden dengan tujuan ingin mengetahui apakah angket yang akan digunakan untuk mengukur variabel X1 partisipasi penggaran valid atau tidak. Adapun data sebagai berikut. Oke, ada variabel X1 tentang partisipasi penganggaran. Oke, ini adalah layar SPSS. Kelihatan muncul di layar kalian? Muncul? Muncul, Pak. Oke, ini adalah layar SPSS untuk input versi 23. Ya, saya pakai versi 23. Oke, kita akan input data yang dari halaman 10 itu ke dalam SPSS. Caranya adalah ada data view, ada variable view. Ya, Anda silakan klik variable view dulu. Nah, muncullah name, type, width, decimal, label, values, missing, and then, dan lainnya. Oke, kita akan buat cara pertama. Lihat di halaman 11, ya. Cara menginput data sebagai berikut. 1, masukkan data pada contoh soal ke program SPSS. Oke. Saya tanya lagi, di dalam soal ini jumlah respondennya berapa ya? Saya minta tolong Claresta. Ada berapa jumlah responden? 100, Pak. Berapa? 100. Hah? 100. Jumlah responden pada contoh soal? 10, Pak. 10, ya. Kan udah terlihat jelas. Nah, jumlah responden atau nomor responden itu kalau di dalam SPSS nggak perlu diketik ya, Nak. Karena di sini sudah ada ukurannya, udah ada nilainya. Udah ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai ke bawah. Jadi kalau ada data, jangan diketik lagi 1, 2, 3-nya. Ya.
Karena sudah ada di sini. Oke, sekarang ada berapa pertanyaan? Dian Awalia. Dian Awalia, ada berapa pertanyaan di sini? Dian? 10, Pak. Ada 10 item pertanyaan ya. Sangat jelas sekali ada 10 item pertanyaan. Berarti Bapak buat di sini. Yang pertama langkahnya adalah di kolom name kita nggak akan bisa menulis namanya pertanyaan 1. Coba Bapak tulis ya. Pertanyaan 1. Enter. Mereka nggak akan mau. Ya. Kenapa? Karena name itu tidak mengenal spasi dan name itu nggak mau panjang-panjang namanya. Nah, kita singkatlah pertanyaan 1 dengan namanya P1. Ya. Mau dia. Terus P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10. Sampai 10 pertanyaan ya. Kan tadi bilangnya ya. Jadi ada P1 sampai dengan P10. Selanjutnya adalah tipe. Ya, ini tipe nih. Tipe itu sebenarnya banyak juga. Coba klik di sampingnya ini. Nih. Ya. Klik. Ada numerik, ada koma, ada dot, ada scientific notation, ada date, dollar, custom currency, string dan sebagainya. Ya. Oke. Nah, tipe ini harus berupa angka. Ya, yang lain bukan berarti tidak angka, tapi maknanya berbeda-beda. Kita pakainya tipenya tipe numerik. Jadi kalian jangan ganti-ganti ini dengan yang lain. Ya, cukuplah kalian menggunakan numerik, 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 numerik dan seterusnya sampai numerik. Paham? Ya, jadi jangan pernah kalian ganti dengan tipe lain. Width-nya biarkan saja 8, ini ukuran angkanya. Terus desimalnya, saya tanya, data di dalam halaman 10 itu ada desimalnya enggak? Coba, Arum. Ada desimalnya enggak, Arum? Nggak ada, Pak. Kosong. Enggak ada, semuanya 0 ya. Semuanya satu angka berdiri, enggak ada koma ya. Berarti desimalnya kita harus nolkan semuanya. Oke, kecuali kalau ada koma di belakangnya baru kita harus tambahkan. Ini. Ya, nolkan semuanya. Setelah nol semuanya, kita isi label. Label itu berisi penjelasan dari name. Tadi name P1 itu apa? Pertanyaan 1 ya. Berarti kita buatnya di label ini adalah pertanyaan 1. Ya. Yang lainnya mengikuti. Oke. Ini 2. Ini 3. Ini 4. Ini 5. Ini 6. Ini 7. Ini 8. Ini 9. Ini 10. Ya, jadi label ini boleh pakai spasi, bisa. Dan panjang-panjang pun bisa. Ya, karena dia penjelasan dari kata name ini. Oke, kalau sudah non, biarkan saja. Ini value-nya, biarkan saja non. Terus missing-nya non. Kolomnya biarkan 8. Eligin ini adalah tampilan angkanya. Kita buat jadi center semua biar rapi. Ya, jadi jangan pakai ke kanan atau ke kiri semua, tapi kita buat sebenarnya nggak ada ngaruhnya sih. Mau ke kanan semua atau ke kiri semua juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi di sini ada center, diganti semua biar agak rapi. Kalau sudah, measure itu ada 3 bentuk. Nah, ada scale, ada ordinal, ada nominal. Ya, kalau kita menggunakan tipe di sini numerik, berarti kita pakainya di sini scale. Ya, berarti scale-nya diganti, semuanya scale. Jangan pilih yang lain. Karena dia berupa ukuran. Sudah? Sampai sini paham? Untuk menginput data? Paham, Pak. Ada yang mau ditanyakan untuk menginput data?
Nah, setelah kita menginput variabel view, pindahlah kita baru ke data view. Nah, muncul di kolom atasnya itu ada P1, P2, dan seterusnya sampai P10. Barulah kita menginput data. Ya, barulah kita input angka-angkanya. Ayo kita input semua. Ya, 7, 6. Nah, dalam menginput data ini, jangan sampai kalian salah dalam menginput. Salah satu angka pun akan mempengaruhi hasil kalian. Ya, salah satu angka pun akan mempengaruhi hasil. Jadi kita harus hati-hati. Ya. P5 7, 76, 65. P8, 54, 53. Oke. Kita lanjut 6. 3, 5, 4, 6, 5. Seterusnya. 7, 4, 5, 4, 3, 6, 5. Terus selanjutnya 6, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 5. Oke. Oke. 4 berarti 6, 5, 4, 6, 5, 4, 5, 5. P5. 6, 4, 4, 5, 4, 3, 6, 5. Lanjut ke P6. P6, 6, 5, 5, 6, 5, 4, 6, 6. Lanjut ke P7. 6, 4, 4, 5, 4, 3, 5, 5. P8, 7, 3, 4, 5, 4, 3, 5, 6. P9, 5, 4, 3, 6, 5, 4, 4, 5. P10, 5, 4, 3, 6, 5, 5, 3, 5. Udah terinput seperti ini semua? Yang punya SPSS? Iya. Sudah? Sudah? Kalau sudah, ya, kita kan sudah menginput nih data angkanya nih semua. Sekarang langkah kedua di halaman 12. Ya. Di halaman 12, langkah kedua menghitung jumlah skor tiap responden. Jadi dia menghitung nih. Kalau ngitung pakai kalkulator kan repot ya. Kita pakai cara yang di sini. Caranya transform, compute variabel, ya. Target variabelnya diisi. Tadi apa? X1 ya. X1. Yaitu apa X1 tadi disebutkannya di label sini. Namanya partisipasi anggaran. Partisipasi anggaran. Penganggaran, sorry. Oke. Kalau sudah continue. Oke. Klik di numeric expression-nya, kursornya taruh di dalam numeric expression. Di function group, pilih all. Terus pada function and specialist variable, pilih sum.
Nih, klik 2 kali. Tek. Nah, muncul ya sampai di sini. Pastikan ini hilang. Hapus. Nah, kursornya tetap ada di dalam tanda kurung. Selanjutnya, pindahkan P1 ini. Tapi jangan diketik manual. Klik 2 kali P1-nya cepat. Koma. 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 Ya. Zoom P1 sampai dengan P10 ini dilakukan dengan cara diklik, bukan diketik. Kalau sudah di oke. Nah, di oke akan muncul seperti ini. X1-nya ada di ujung. Ini jumlahnya. 60, 48, 60, 42, 37, 54, 44, 36, 51, 52. Sama nggak dengan halaman di 13? Sama ya hasilnya. Ya, berarti gampang dalam cari menjumlahkan. Sehingga tampilan setelah ditotalkan dapat nilai X1-nya berapa. Oke. Sudah, kalau sudah di X1 di sini sudah dapat. Sekarang kita akan belajar ke uji validitas cara pertama, yaitu dengan korelasi product moment. Ya, korelasi product moment. Ingat, cara validasi ada 2 cara. Ada korelasi product moment dan satu lagi ada namanya korelasi matrix. Ya, kita akan gunakan yang pertama dulu, yaitu uji validitas cara yang pertama. Oke. Kalau sudah, klik analis, pilih correlate. Kalau sudah correlate, pilih bivariate. Ya, ada tuh cara langkahnya tuh. Pilih analyze, pilih correlate, pilih bivariate. Nah, pindahkan P1 sampai dengan P10 ini ke kolom variabel. Tapi kan kalau kita mindahin satu-satu capek nak ya. 1 dipindahin, 2 dipindahin. Capek kayak gitu mah. Kita pakai cara saya. Klik P1-nya, Ctrl A. Ya, CLT A. Ke blok semua, pindahkan ke variabel. Pindah semua. Oke. Sudah dapat seperti ini, baru kita correlation coefficient-nya di checklist personnya. Terus test of significant itu ada 2 macam. Ada two-tiled, ada one-tiled. Apa sih Pak bedanya two-tiled sama one-tiled? Ya. Anda pernah belajar statistik menggambar kurva lonceng? Pernah? Pernah menggambar kurva lonceng ya? Ada posisi namanya posisi positif, ada namanya posisi negatif. Oke, dikatakan two-tiled, dia menggambarkan arsir dua-duanya. Ada positif, ada negatif. Tapi dikatakan one-tiled, dia cuma mengarsir salah satunya. Mau yang menggunakan yang positif atau menggunakan yang negatif. Tergantung kita melakukannya seperti apa. Nah, kita belajar dulu yang one-tiled. Satu arah. Silakan diklik one-tiled-nya. Kalau sudah, oke. Oke. Sudah oke. Hasilnya seperti ini. Oh, no. Lah, iya toh. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, ini hasilnya nih. Lihat di halaman 14. Ya, hasilnya seperti itu. Di halaman 14 terlihat hasilnya ini. Lihatlah yang paling pojok. Nah, yang partisipasi penganggaran ini paling pojok ini.
Yang pertanyaan 1 sampai 10 di atas ini diabaikan aja. Kita lihatnya partisipasi penganggaran. Karena pertanyaan 1 sampai 10 itu lihatnya dari sini. 1, 2, 3, 4, dan terusnya ke bawah. Kita untuk pertanyaan 1 ada di paling pojok di sini namanya partisipasi penganggaran. Oke, kita lihat hasilnya sama nggak dengan yang di buku halaman 14. 827, 912, 982, 726, 871, 899, 97, 957, 902, 685, dan 366. Benar. Berarti punya saya inputannya benar. Kalau Anda beda, berarti punya Anda salah. Ya, jadi hati-hati. Kalau di kelas saya, menginput data itu paling harus hati-hati. Ya, karena nggak boleh gegabah. Makanya kita orang akuntansi itu harus pintar melakukan kegiatan yang bersifatnya berkehati-hatian. Oke, sorry. Oke, sekarang tadi ditanya temannya ya, sudah disebutkan temannya tadi syarat uji validitas ya. Yang dikatakan R tabel ya nak ya, yang dikatakan R hitung adalah ini nak, nih, yang paling atas. R hitung itu adalah yang paling atas. Ini R hitung untuk pertanyaan 1. Nih, di ujung sini pertanyaan 1 kan? Pertanyaan 1 ini R hitungnya adalah di sini nih, di pojok atas ini nih. Sedangkan sig-nya itu adalah yang paling tengah, nak. Nih sig-nya nih. Ya, sig-nya itu tengah. Kalau pertanyaan 2, R hitungnya adalah ini. Ya, sig-nya adalah ini. Ya. Oke. Sekarang kita lihat R hitung untuk pertanyaan 1 berapa? Coba saya minta tolong kepada Vera PM. Berapa nilai R hitung untuk pertanyaan 1, Vera? Maaf Pak, tadi saya ini nggak lihat kursornya itu Pak. Barusan saya menanya. Di sini telat gitu. Oke, coba yang lihat Davi Kurniawan. Berapa nilainya Davi? Sig-nya 0,02 Pak, yang tengah ya Pak ya? Ya, sig-nya 0,02. R hitungnya? Ya. R hitungnya yang atas 827 Pak. Di depan 0, itu ada 0 ya nak ya. Ingat ya, di depan koma itu ada 0. Jadi 0,827 itu adalah R hitung untuk pertanyaan 1 dan 0,002 itu adalah sig-nya untuk pertanyaan 1. Oke, coba. Baik. Tadi ingat nggak? R hitung itu harus lebih besar dari R tabel, ya kan? Itu baru dikatakan valid ya. Atau sig-nya lebih kecil dari 0,05. Benar? Ya, pernyataannya itu. Kalau secara sig, ini seperti apa nanti? Oke, kita lihat nanti ya. Sekarang kita ke R hitung dulu. Ini R hitungnya 0,827. Sekarang kita nyari R tabelnya. Yang mana Pak R tabelnya? Coba buka bukunya halaman 143. Ya. Di buku Anda halaman 143 itu ada tabel R. Ya, halaman 43. Oke. Ada tabel R di sana. Tadi kita pakai 1 arah apa 2 arah? Pakai one apa pakai two? One. Berarti carilah signifikan untuk 1 arah dulu. Sudah ketemu? 1 arahnya sudah? Kalau sudah ketemu 1 arahnya, kita pakai signifikannya berapa tadi konsisten? 0,05. 0,05. Ya, kita pakai 0,05. Cari 0,05. Ya, udah dapat? 1 arah 0,05 udah dapat? Sudah? Sudah? Dapat nggak? Udah dapat uji 1 arahnya, udah dapat 0,05-nya sudah. Sekarang kita lihat N dikurang 2N-nya berapa tadi? N-nya berapa? N itu jumlah responden. Berapa? 10 Pak. 10. 10 kurang 2 berapa? 8. 8.
Berapa nilainya? Coba. Dina, berapa nilai Dina? Berapa nilainya Dina? Nilai ininya yang 10 tadi kurang 2 ya, Pak? Iya, 10 kurang 2 8. Cari nilai Iya. 8. Berapa? Jadi nilainya 0, 0,05. dia lihat 0,05. Dilihat itunya 8. Berapa dapatnya? Ayo. Berapa? Ini tinggal dibaca doang. Grace, Sela. Coba berapa Grace, Sela? Pak. Berapa nilainya? Lihat yang satu arah, lihat 0,05, lihat 8 berapa nilainya? 0,5494. Nah, iya 0,5494. Ya, lihatnya kayak gitu caranya. Paham nggak? Ya. Kalau dia dua arah, lihat yang dua arah, lihat yang 0,05. Kalau dia satu arah, lihat yang 0,05. Nggak usah lihat yang lain, lihat aja 0,05, lingkarin aja 0,05 itu. Ya. Nanti N-nya dikurang 2 itu rumus baku. Nah. Oke, berarti dapatlah R tabelnya 0,5494. Oke. Ya, coba. Kalau kita lihat dari pertanyaan 1, ya, 0,827 itu lebih besar atau lebih kecil dari 0,05494? Lebih besar atau lebih kecil ya kira-kira? Kecil bukan, Mas? 0,8 sama 0,5 gede mana? 0,8 Pak, lebih besar. Iya, berarti valid nggak dikatakan pertanyaan 1? Valid nggak? Hah? Valid, Pak. Valid Pak. Valid ya. Jadi dikatakan valid. Sehingga pertanyaan 1, tunggu sebentar. Pak, maaf, suaranya ke unmute.
Oke, sorry. Habis ditelepon Bu Dewi. Jadi intermezzo. Kita kembali lagi. Sekarang saya mau tanya ya. Sekarang pertanyaan kita lihat SIG-nya. Kalau SIG kita lihat dari SIG ini, di SIG di sini 0,002. Ini lebih kecil atau lebih besar daripada 0,05? Coba saya minta ini yang nggak buka on cam ini nggak saya absen nanti. Lihatlah. Coba Febra, pertanyaan 1 Febra. Itu 0,002 itu signifikannya lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar apa lebih kecil? Lebih kecil. Iya, Pak. Kalau lebih kecil valid apa tidak valid, Febra? Valid, Pak. Valid. Berarti pertanyaan 1 valid. Oke. Sekarang kita ke pertanyaan 2. Pertanyaan 2. Aisyah. Pertanyaan 2 itu SIG-nya berapa, Aisyah? Nol, Pak. Oke, lebih kecil apa lebih besar? Lebih kecil. Berarti valid ya? Valid, Pak. Oke, pertanyaan 3. Pertanyaan 3, coba saya minta Rizka Nanda. Iya, Pak. Berapa SIG-nya pertanyaan 3? 0,000. Oke, lebih kecil lebih besar? Lebih kecil. Berarti valid apa tidak? Valid, Pak. Oke, next. Aranseli. Pertanyaan 4. Berapa SIG-nya? 0,009, Pak. Ya, lebih kecil lebih besar? Lebih kecil. Berarti hasilnya? Valid. Oke. Coba Novita Mutiara. Pertanyaan kelima. 0,001, Pak. Ya, lebih kecil lebih besar? Lebih kecil. Valid apa enggak? Valid. Oke. Coba lanjut. Denisa Putri. Pertanyaan 6. 0,000, Pak. Lebih Oke. kecil, valid. Oke, sip. Selanjutnya. Mana lagi ini ya? Fania Teola, pertanyaan 7. Ya, Pak. 0,000. Valid. Valid. Oke. Francisca Bella, 8. 0,000 valid. Oke. Pertanyaan 9, Nur Afifah. 0,014. Valid apa enggak? Valid tidak? Valid. Oke. Pertanyaan 10, Lia Rafaldini. 0,149 lebih besar dari 0,05 tidak valid. Oke, fix bener ya. Berarti lebih gampang lihat SIG daripada R ya. Kalau R table, R kan kita lebih ribet ya karena kita harus buka R table dulu. Ya, tapi kalian harus tahu keduanya. Sebenarnya sama saja kalau mau pakai R table bisa, pakai R hitung bisa. Sekarang buka halaman 16. Ya, di halaman 16 itu ada cara menganalisis datanya sehingga data validasi cara satu itu ada. Ya, cara membacanya seperti itu dan nanti tugasnya akan seperti ini. Oke, coba dibaca. Saya minta tolong Tri Puspita Dewi dibaca paragraf pertama. Paragraf pertama yang analisis data validasi ini ya, Pak. Iya, benar. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris apakah angket yang akan digunakan valid atau tidak dalam melakukan riset. Adapun responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 orang. Dengan mengisi angket dari 10 item pertanyaan yang ada di instrumen penelitian, adapun variabel independen dalam penelitian ini yaitu partisipasi penggaran di BUMN tertentu, adapun hasil uji coba dengan menggunakan alat uji SPSS versi 23 dengan metode korelasi produk momen adalah sebagai berikut. Oke.
Ya, di paragraf pertama itu adalah introduce kenapa kita melakukan riset ini, tujuannya apa, menggunakan metode apa, pakai apa toolsnya, berapa respondennya, itu harus digambarkan dalam paragraf pertama. Ya, jadi kita harus menggambarkan dulu kondisi riset kita seperti apa. Baru kita buatkan tabel-tabelnya yang di bawah itu ada item-item pertanyaan, kita buatkan berapa harga koefisien R hitungnya, R tabelnya berapa, hasilnya gimana, signifikannya apa, dan kesimpulan seperti apa. Ya, jadi kita bisa lihat di sini semuanya sudah tergambar. Oke, lanjutkan ke paragraf selanjutnya untuk dibaca, yaitu minta tolong kepada Kisi. Kisi, silakan lanjutkan. Yang Di bawah tabel. Penelitian ini menggunakan tabel satu arah pada uji R, tabelnya dengan tingkat kepercayaan 95% dan error sebesar 5%. Terus, lanjutkan. Pada tabel di atas, terlihat bahwa item pertanyaan satu memiliki hasil R hitung lebih besar dibanding R tabel atau 0,827 lebih besar dari 0,549 dengan tingkat signifikan 0,002 yang bermakna bahwa item pertanyaan 1 dinyatakan valid. Untuk item pertanyaan 2 memiliki hasil R hitung lebih besar dari R tabel atau 0,912 lebih besar daripada 0,549 dengan tingkat signifikan 0,00 yang bermakna bahwa item pertanyaan 2 dinyatakan valid. Untuk item pertanyaan 3 memiliki hasil R hitung lebih besar R tabel atau 0,982 lebih besar daripada 0,549 dengan tingkat signifikan 0,000 yang bermakna bahwa item pertanyaan 3 dinyatakan valid. Kemudian item pertanyaan 4 memiliki hasil R hitung lebih besar daripada R tabel atau 0,726 lebih besar daripada 0,549 dengan tingkat signifikan 0,009 yang bermakna bahwa item pertanyaan 4 dinyatakan valid. Kemudian untuk item pertanyaan 5 memiliki hasil R hitung atau R hitung lebih besar daripada R tabel atau 0,871 lebih besar daripada 0,549 dengan tingkat signifikan 0,001 yang bermakna bahwa item pertanyaan 5 dinyatakan valid. Oke, selanjutnya Vera, dibaca Vera. Oke, yang kesimpulannya, Pak. Kesimpulan. Dari hasil uji korelasi produk momen diperoleh hasil bahwa item pertanyaan 1 sampai dengan 9. Tadi pertanyaan item 6 udah belum? Kenapa, Pak? Paragraf sebelumnya kayaknya. Oh, item 6 ya, Pak? Iya. Oke, Pak. Untuk item pertanyaan 6 memiliki hasil R hitung lebih besar R tabel atau 0,899 lebih besar 0,549 dengan tingkat signifikan 0,000 yang bermakna bahwa item pertanyaan 6 dinyatakan valid. Sedangkan untuk item pertanyaan 7 memiliki hasil R hitung lebih besar R tabel atau 0,957 lebih besar 0,549 dengan tingkat signifikan 0,000 yang bermakna bahwa item pertanyaan 7 dinyatakan valid. Untuk item pertanyaan 8 memiliki hasil R hitung lebih besar R tabel atau 0,902 lebih besar 0,549 dengan tingkat signifikan 0,00 yang bermakna bahwa item pertanyaan 8 dinyatakan valid. Untuk item pernyataan 9 memiliki hasil R hitung lebih besar
R tabel atau 0,685 lebih besar 0,549 dengan tingkat signifikan 0,014 yang bermakna bahwa item pertanyaan 9 dinyatakan valid. Sedangkan item pertanyaan 10 memiliki hasil R hitung lebih kecil R tabel atau 0,366 lebih kecil 0,549 dengan tingkat signifikan 0,149 yang bermakna bahwa item pertanyaan 10 dinyatakan tidak valid. Oke, selanjutnya kesimpulan Devi Cynthia. Devi Cynthia. Meninggal. Aldo? Aldo? Tuh. Nyoman Triana. Hadir, Pak. Yuk, dibaca kesimpulan Nyoman. Kesimpulan dari hasil uji koreksi product moment diperoleh hasil bahwa item pertanyaan 1 sampai 9 dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam penelitian ini untuk variabel X1, sedangkan item pertanyaan 10 dinyatakan tidak valid sehingga tidak bisa digunakan dalam penelitian ini dan harus dihapuskan, sehingga indikator yang digunakan dalam penelitian ini hanya sebanyak 9 item. Sisanya dinyatakan tidak valid atau tidak dapat digunakan. Oke. Sudah, Pak. Oke, itu ya. Jadi seperti itu kesimpulannya bahwa saat pertanyaan 1 sampai 9 itu adalah dinyatakan valid, terus pertanyaan 10 tidak valid dan tidak bisa digunakan. Jadi cuma 9 item pertanyaan yang bisa digunakan. Oke, itu ya untuk cara pertama. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ini yang nggak buka on cam dari tadi keluar masuk. Oke. Devi, Aldo, Uswatu entah kemana nggak tahu. Nah, Aldo baru buka dia. Tadi nggak dibuka-buka. Devi mana? Uswatun mana? Lu nggak menghargai dosen yang lagi ngomong. Apa susahnya buka on cam? Udah tahu kuliah. Oke, tugas ya, halaman 23 dikerjakan nanti. Ya. Halaman 23 kerjakan dengan cara yang pertama. Nggak usah kerja cara yang kedua, ntar dulu. Kerjakan aja cara yang pertama. Tugas ini analisisnya di buku. Ya, yang tadi dibaca itu di buku. Outputnya diupload di dalam lecture. Ya, saya ingatkan lagi. Analisisnya di buku, di modul. Outputnya di print, diupload ke dalam lecture. Paham? Oke. Saya absen dulu. Pak, maaf Pak, mau nanya. Ya, boleh. Untuk kalau yang udah download SPSS itu apa perlu disetting lagi, Pak? Enggak. Oh, enggak ya, Pak? Enggak. Oke. Makasih. Oke. Tunggu ya, tunggu sebentar. Nge-hang lagi, sabar ya. Ini orangnya soalnya ada beberapa yang nggak hadir ini.
Baca, saya buka dulu. Baca. Bentar. Tolong saya panggil namanya sekali, tolong di ucapkan hadir ya. Soalnya suara saya lagi tidak kurang berkenan ini. Dina Ramandanti. Hadir, Pak. Muhammad Davi Kurniawan. Hadir, Pak. Berhafifah. Hadir, Pak. Fitri Wulandari. Fitri Wulandari. Saya sebutkan sekali, kalau nggak nyaut berarti saya nggak masuk ya. Aisyah. Hadir, Pak. Francisca. Kisi. Hadir, Pak. Arum. Hadir, Pak. Elsa. Hadir, Pak. Devi. Ini yang tadi umatnya nggak ada ini. Anggun. Pak, tadi Anggun ini Pak chat saya katanya Hadir, ini Pak. sebenarnya sinyal. Argen Sally. Argan Hadir, Sally. Pak. Denisa. Hadir, Pak. Graciela. Hadir, Pak. Ana. Hadir, Pak. Farah. Hadir, Pak. Lia. Hadir, Pak. Aldar. Hadir, Pak. Jenny. Hadir, Pak. Aldo. Hadir, Pak. Asima. Hadir, Pak. Novita. Hadir, Pak. Claresta. Hadir, Pak. Yuli. Yuli. Susah sinyal, Pak, katanya. Tri Pustita Hadir, Dewi. Pak. Hadir. Hadir, Tri Pak. Pustita Dewi. Hadir. Hilda. Hadir, Pak. Dian. Hadir, Pak. Fania. Fania. Hadir, Pak. Rizka. Hadir, Pak. Anggun. Riga. Rica. Vera. Hadir, Pak. Yosiana. Yosiana. Naura. Naura lagi vaksin, Pak. Izin katanya. Izin, oke. Azizia. Hadir, Pak. Suatun. Nyoman. Hadir, Pak. Oke, ini yang nggak nyaut berarti nggak masuk ya. Siapa? Suatun. Tadi kok dibuka camnya Uswatun? Susah sinyal. Susah sinyal. Di mana kampungnya? Oke, baik. Baik semuanya, terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Kalau ada yang kurang paham, silakan ngobrol di grup atau jawab ke saya. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ini, gengs, ini deadline-nya kapan nih? Tuh.